Ya kalau dia udah bilang seperti itu, harusnya kamu nggak perlu khawatirin dia, dah. Karena apapun yang terjadi sama dia itu bukan urusan kamu. Ya tapi aku juga nggak bisa diem aja, Vel. Waktu Nathan pingsan di depan aku, dan ini udah yang kedua kalinya dan beberapa kali juga aku lihat dia nahan sakit. Aku rasa wajar dong kalau aku khawatir dan curiga takut terjadi apa-apa sama dia. Kamu itu terlalu sibuk ngurusin Nathan, dah. Sampai kamu lupa sama perasaan aku gimana. Di hidupku. Sama kayak dulu ya. Kan dulu kita sering manjat pohon seperti ini. Ingat gak? Indah. Tolong, jangan ngelarang aku. Aku cuma mau minjem bahu kamu sebentar aja. Ya tapi kamu nggak seharusnya kayak gini, Tan. Indah, sebentar aja. Aku mohon. Seandainya aja waktu bisa berhenti di detik ini juga, aku akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Karena momen ini adalah yang paling aku tunggu selama ini bersama kamu. Gia, tapi beneran deh kamu nggak perlu repot-repot sampai kayak gitu. Gak kok, Vel, aku gak repot. Please ya, Vel, kamu terima ya. Terima barang yang aku kasih ini. Pokoknya, kamu sekarang ada di mana? Aku samperin aja deh, ya. Aku susulin. Gue nggak enak kalau nolak ya. Laba-laba, ya Allah! Astagfirullahaladzim. Laba-laba, kok ada yang ngirimin laba-laba sih? Siapa sih yang ngirimin? Tahu banget kalau gue benci banget sama laba-laba, ya Allah. Gue bukan mau ikut campur. Tapi menurut gue, kalian laporin kasus ini ke polisi. Karena kasus teror ini bisa dijadikan delik aduan. Tapi kalau menurut kalian nggak perlu, kalian bisa laporin ke petugas keamanan. Supaya mereka bisa jaga rumah kalian. Ya ampun, Gea. Tapi beneran, kamu tuh sebenarnya nggak perlu repot-repot kayak gini. Enggak kok, Vel, nggak repot. Lagian aku harusnya yang makasih sama kamu. Kamu udah nolongin aku dan kamu udah sempetin datang ke sini buat ketemu aku. Ya, thanks ya. Ya udah Gea, aku nggak bisa lama-lama, aku harus pergi sekarang ya. Iya, aku ngerti. Hati-hati. Ya. Aduh. Maaf. Ya, handphone aku kenapa? Ya jatuh ya? Aduh, rusak nggak? Nggak apa-apa kok, ini masih bisa berfungsi. Maaf ya, aduh kamu nggak seharusnya lihat foto ini. Maafin aku nggak sengaja, Vel. Gea, kamu dapat dari mana foto itu? Gea, jawab pertanyaan aku. Vel, aku tadi ngambil foto ini di Taman Dandelion. Vel, waktu aku jalan ke sini mau nemuin kamu, aku nggak sengaja lihat Indah sama cowok itu. Tapi aku nggak bermaksud untuk ngasih lihat ini ke kamu. Aku nggak enak sama kamu dan aku nggak enak juga sama Indah. Maaf ya. Gea, harusnya kamu bilang aja sama aku dari awal. Karena kamu tahu nggak, aku batalin janji aku sama kamu. Itu karena aku seharian muter-muter nyari mereka berdua. Vel, aku benar-benar nggak tahu. Aku minta maaf, aku salah, aku nggak kasih tahu kamu, maafin. Nggak apa-apa Gea, ini semua bukan salah kamu. Aku cuma kesel aja Gea. Nathan itu mantannya Indah. Mereka pernah deket, pasti mereka punya kenangan dan... Cukup, Vel. Udah, kamu jangan berpikiran negatif kayak gitu sama Indah. Indah tuh orang baik, dia nggak akan pernah ngecewain kamu, aku yakin kok. Gini aja deh, daripada kamu berburuk sangka terus sama Indah, mendingan aku bantuin kamu aja. Aku bisa kok bantuin kamu cari tahu apakah Indah masih ada rasa sama cowok itu atau enggak. Sebentar ya, Indah nelpon.
Assalamualaikum, Val. Halo, waalaikumsalam dah. Kamu kemana aja sih dah? Dari tadi aku teleponin nggak kamu angkat. Iya, aku minta maaf ya, aku nggak angkat telepon kamu. Soalnya HP aku nada deringnya mati, jadi aku nggak denger kamu telepon. Tapi semuanya baik-baik aja kan dah? Iya, Val. Aku mau jelasin sama kamu aku kemana sama Nathan. Sekarang kamu di mana? Aku pengen ketemu langsung sama kamu. Aku di rumah. Oke. Aku akan langsung ke rumah kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gea, aku harus ketemu sama Indah dulu sekarang. Iya, Vel, hati-hati ya. Oh iya, Vel. Kamu coba pikiran aja dulu baik-baik tawaran aku tadi. Ya maksud aku siapa tahu ini bisa bikin hubungan kalian lebih baik kan. Kita cari tahu aja mendingan apakah Indah masih ada rasa sama cowok itu atau enggak. Yaudah sekarang kamu hati-hati ya. Ya baik ya. Bye. Syah. Allahu Akbar. Kamu ngapain sih? Kaget aku. Itu kenapa masih dibawa, Andre? Katanya kamu mau buang. Tadinya niatnya mau aku buang emang ini, cuma aku pikir-pikir kalau aku buang ini kotak, aku nggak tahu siapa yang kirim kotak ini, jadi aku mau lihat-lihat dulu. Kali aja bener dari Kameri. Percuma, Andre. Aku tuh tadi udah ngeliatin namanya siapa, pengirimnya dari mana, alamatnya nggak ada semua di situ. Tapi aku yakin itu yang ngirimin Tante Mary. Dia pasti mau neror aku. Ya tapi kalau nggak ada buktinya, kamu nggak bisa kan nuduh Kameri. Aduh, Andre. Pokoknya kamu mendingan samperin aja deh kakak kamu itu. Bilang ke kakak kamu jangan gangguin aku, jangan neror-neror aku. Syah, aku bisa aja samperin Kameri sekarang pun aku bisa. Tapi masalahnya kamu tahu nggak Kameri di mana? Nggak tahu kan? Ya sama, aku juga nggak tahu Syah Kameri ada di mana. Andre, tapi aku takut banget deh. Aku takut teror ini tuh nggak cuma sekali. Yakin deh aku. Udah ya, kamu tenang. Insya Allah yang kayak begini-begini gak bakal ada kejadian lagi ya. Aku jagain kamu 24 jam. Oke? Ya. Nah, kamu bersih-bersih, lanjutin beres-beresnya besok aja. Kamu asem banget. Kan kamu yang habis dari bengkel bau oli. Kamu di sana. Ntar aja. Bersih-bersih, udah. Ini ntar aku aja yang lanjutin ya. Udah, kamu mandi dulu sana. Gue harus cari tahu nih siapa yang ngirim beginian ke Tasya nih. Aku bener-bener minta maaf ya, aku nggak angkat telepon kamu, Vel. Aku sengaja matiin daderingku karena aku nganterin Nathan ke rumah sakit. Ngapain kamu nganterin Nathan ke rumah sakit? Karena Nathan tadi pingsan, jadi aku langsung bawa dia ke rumah sakit. Aku tuh curiga deh, Vel. Kayaknya Nathan itu mengidap suatu penyakit. Soalnya ini udah kedua kalinya dia pingsan. Emang Nathan sakit apaan? Ya, aku nggak tahu. Karena Nathan nggak bilang apa-apa sama aku. Dia malah bilang kalau dia baik-baik aja. Ya kalau dia udah bilang seperti itu, harusnya kamu nggak perlu khawatirin dia, dah. Karena apapun yang terjadi sama dia itu bukan urusan kamu. Ya tapi aku juga nggak bisa diem aja, Vel. Waktu Nathan pingsan di depan aku, dan ini udah yang kedua kalinya dan beberapa kali juga aku lihat dia nahan sakit. Aku rasa wajar dong kalau aku khawatir dan curiga takut terjadi apa-apa sama dia. Kamu itu terlalu sibuk ngurusin Nathan, dah. Sampai kamu lupa sama perasaan aku gimana. Aku nggak ada maksud apa-apa, Vel. Selain sebatas khawatir sama kondisinya dia. Gimana pun juga kan aku udah kenal Nathan dari aku kecil. Ya tapi aku gak suka kamu terlalu perhatian sama dia, dah. Oke, kalau nanti Nathan salah paham sama kebaikan kamu gimana? Kan dia masih mengira kalau kalian ini masih punya hubungan, padahal udah selesai kan? Ya tapi kan aku nggak ada maksud lain, Val. Ini semua nggak kayak apa yang kamu pikirin. Aku mau pulang, dah. Aku harap kamu pikirin semua omongan aku.